Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok golongan 8A, kelas 12 MIPA 5, ingin menjelaskan kimia unsur golongan 8A. Perkenalkan, nama saya Hanifuddin Toren Azima, absen 19. Nama saya Aska Kayana Mayaswari, absen 8. Saya Diana Rianti Juliansyah, absen 13. Nama saya Hilwatus Saada, absen 20. Nama saya Tante ini nomor absen 35. Logam golongan 8A. Jadi ada 6, yaitu helium dengan nomor atom 2, neon dengan nomor atom 10, argon dengan nomor atom 18, krypton dengan nomor atom 36, xenon dengan nomor atom 54, lalu yang terakhir ada radon dengan nomor atom 86. Yang pertama ada helium dengan konfigurasi elektron 2 atau 1s²2. Sifat kimia dan fisika helium merupakan unsur paling ringan kedua setelah hidrogen. Sumber helium utama dunia adalah serangkaian ladang gas alam di Amerika Serikat. Helium adalah gas tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak beracun. Gas ini kurang larut dalam air dibandingkan gas lainnya. Gas ini kurang reaktif dan hampir tidak membentuk senyawa kimia dengan unsur lain. Selanjutnya ada kepadatan dan viskositas uap helium sangat rendah, sedangkan konduktivitas termik dan kandungan kalorinya sangat tinggi. Helium bisa dicairkan namun harus dilakukan dalam suhu rendah dan tekanan tinggi. Helium adalah unsur paling melimpah kedua di alam semesta setelah hidrogen. Helium terbentuk di bumi oleh peluruhan radioaktif alami unsur yang lebih berat. Kegunaan helium. Pertama, memiliki berbagai sifat unik seperti titik didih rendah, kepadatan rendah, kelarutan yang rendah, konduktivitas termal tinggi, dan tidak reaktif. Helium adalah gas pertama yang digunakan untuk mengisi balon karena sifatnya yang lebih ringan dari udara. Penggunaan utama helium yaitu sebagai gas pelindung inert dalam penggelasan autogeneus. Aplikasi utama dari suhu amat rendah adalah dalam menciptakan suasana superkonduktivitas di mana tahanan terhadap flux listrik hampir nol. Helium juga digunakan sebagai gas penekan dalam propel cair untuk roket, dalam campuran helium, oksigen bagi para penyelam, sebagai fluida pendingin di reaktor nuklir, dan sebagai gas pembawa dalam analisis kromatografi gas. Kelimpahan di alam, helium memiliki kelimpahan sebanyak 5,2 kali 10⁴. Yang kedua, ada neon dengan lambang Ne, konfigurasi elektronnya 28 atau 1s²2, 2s²2, 2p²6. Sifat kimia dan fisika neon. Neon adalah gas mulia teringan kedua setelah helium. Gas ini berwarna oranye kemerahan saat dimasukkan dalam tabung vakum dan dalam lampu neon. Kapasitas pendingin neon 40 kali lebih besar dari helium cair dan 3 kali hidrogen cair per unit volume. Meskipun pada umumnya tidak reaktif atau inert, gas ini dapat membentuk senyawa eksotis dengan fluor di laboratorium. Neon adalah unsur paling melimpah keempat di alam semesta. Atmosfer bumi mengandung 0,0018% neon. Kegunaan neon. Yang pertama, warna oranye kemerahan yang dipancarkan oleh neon secara luas digunakan untuk membuat lampu iklan dan display lainnya. Kegunaan lain dari neon meliputi indikator tegangan tinggi, penangkal petir, tabung meteran gelombang, dan tabung televisi. Neon dan helium digunakan untuk membuat suatu jenis laser gas. Neon cair juga secara komersial digunakan sebagai refrigeran kriogenik atau teknologi pembekuan gas yang dimanfaatkan menjadi cairan atau liquid. Kelimpahan di alam, neon memiliki kelimpahan sebanyak 1,8 kali 10⁻³ %.
Selanjutnya ada argon dengan konfigurasi elektron 2, 8, 8 atau 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2, dan 3p pangkat 6. Sifat kimia dan fisika dari argon adalah gas mulia ketiga dan berkontribusi pada sekitar 1% atmosfer di bumi. Argon memiliki kelarutan mirip oksigen dan sekitar 2,5 kali lebih mudah larut dalam air dari nitrogen. Unsur kimia inert ini tidak berwarna dan tidak berbau baik dalam bentuk cair dan gas. Argon biasa diperoleh melalui fraksinasi udara cair. Sebagai informasi, atmosfer Mars mengandung 1,6% AR40 dan 5 ppm AR36. Argon 37 dihasilkan dari peluruhan kalsium 40, hasil dari ledakan nuklir di bawah tanah. Argon juga hadir dalam sebagian mineral kalium karena peluruhan radioaktif isotop kalium-40. Kegunaan argon. Argon tidak bereaksi dengan filamen bola lampu bahkan pada suhu tinggi, sehingga digunakan sebagai gas pengisi bola lampu. Kegunaan lain argon adalah sebagai selimut non-reaktif dalam pembuatan titanium dan unsur reaktif lainnya, serta sebagai atmosfer pelindung untuk menumbuhkan kristal silikon dan germanium. Argon 39 telah digunakan untuk sejumlah aplikasi, terutama ice coring. Unsur ini digunakan pula dalam scuba diving untuk mengembangkan dry suit karena sifatnya yang tidak reaktif serta kemampuannya mengisolasi panas. Argon juga digunakan untuk gas-gas pengisi ban mobil-mobil mewah. Kelimpahan di alam, yaitu argon memiliki kelimpahan sebesar 0,934% atau sekitar 9,340 ppm. Yang keempat ada kripton atau Kr. Konfigurasi elektronnya 2,8 atau 0,18 atau 0,8 atau 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2, 3p pangkat 6, 3d pangkat 10, 4s pangkat 2, dan 4p pangkat 6. Sifat kimia dan fisika dari kripton. Kripton merupakan gas yang paling langka di atmosfer dari gas mulia lainnya. Pada kondisi normal, kripton bersifat tidak berwarna dan tidak berbau. Namun, apabila diletakkan pada medan listrik bertegangan tinggi, kripton akan memancarkan cahaya berwarna putih. Yang ketiga, titik didihnya sekitar minus 152,3 derajat Celcius atau sekitar minus 242,1 derajat Fahrenheit, atau sekitar 30-40 derajat Celcius atau sekitar 50-70 derajat Fahrenheit lebih tinggi daripada unsur konstituen utama udara. Kripton ini mudah dipisahkan dari udara cair dengan distilasi fraksional, terakumulasi seiring dengan xenon dalam sedikit porsi volatil. Kedua gas tersebut selanjutnya dimurnikan dengan absorpsi ke silika gel, redistillation, dan bagian atas logam titanium panas yang menghilangkan semua kotoran kecuali gas mulia lainnya. Kegunaan dari kripton digunakan dalam lampu listrik dan neon tertentu, dan dalam flash lamp digunakan dalam fotografi kecepatan tinggi. Radioaktif kripton 85 ini berguna untuk mendeteksi kebocoran dalam wadah tertutup dengan cara mendeteksi atom yang bocor dengan radiasinya. Nama kripton berasal dari kripton, kata Yunani yang artinya tersembunyi. Kelimpahan di alam. Kripton memiliki kelimpahan sebanyak 1,1 kali 10⁻⁴%. Lalu yang kelima ada xenon. Konfigurasi elektronnya itu 2, 8, 18, 18, 8 atau 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2, 3p pangkat 6, 3d pangkat 10, 4s pangkat 2, 4p pangkat 6, 4d pangkat 10, 5s pangkat 2, dan 5p pangkat 6. Jadi sifat kimia dan fisiknya dari xenon sendiri itu pertama bersifat inert terhadap sebagian besar bahan kimia. Banyak senyawa xenon sekarang telah dibuat terutama dengan fluor atau oksigen. Kedua oksigen, xenon trioksida XeO3 dan xenon tetroxide
atau tetroksida XeO4 yang bersifat sangat eksplosif. Xenon adalah gas berat yang langka, tidak berwarna dan tidak berbau. Xenon digunakan dalam lampu kilat fotografi dalam bentuk busur tekanan tinggi untuk proyek gambar dan dalam lampu busur tekanan tinggi untuk menghasilkan sinar ultraviolet. Unsur ini digunakan dalam instrumen untuk deteksi radiasi, misalnya perhitungan neutron dan X-ray dan ruang gelembung. Xenon digunakan dalam pengobatan sebagai anestesi umum dan dalam pencitraan medis. Pendorong ion modern untuk perjalanan ruang angkasa menggunakan gas lembab, terutama xenon untuk propellan, sehingga tidak ada risiko ledakan yang terkait dengan propulsi kimia. Xenon memiliki kelimpahan sebanyak 8,7 kali 10⁻⁶. Selanjutnya yang terakhir ada radon dengan lambang Rn, konfigurasi elektronnya 281832, 188 atau 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p6, 4f14, 5d10, 6s2, 6p6. Sifat kimia dan fisika radon yang pertama, salah satu gas mulia karena itu adalah gas monoatomik yang inert secara kimiawi. Gas ini juga radioaktif, tidak berwarna, dan tidak berbau. Radon diproduksi dengan cara alami oleh peluruhan uranium. Kegunaan radon, yaitu unsur kimia ini bermanfaat bagi dunia kesehatan karena bisa digunakan dalam terapi kanker karena bersifat radioaktif. Radon juga berperan sebagai sistem peringatan gempa. Kelimpahan di alam, radon memiliki kelimpahan di kerak bumi, yaitu sebanyak 4 kali 10⁻13 mg per kg. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.